Kepemimpinan adalah kemampuan mempengaruhi aktivitas orang lain melalui komunikasi, baik individual maupun kelompok ke arah pencapaian tujuan. Manajer harus mampu memperlihatkan kepemimpinannya untuk dapat mempengaruhi orang lain. Manajer perlu mengetahui beberapa strategi, antara lain yang pertama, menggunakan data dan fakta untuk mengemukakan argumen dan alasan yang logis. Yang kedua, bersikap bersahabat dan mendukung upaya yang baik dalam perusahaan. Yang ketiga, memobilisasi atau mengaktifkan orang lain untuk melaksanakan pekerjaan. Yang keempat, melakukan negosiasi. Yang kelima, menggunakan pendekatan langsung atau kalau terpaksa, menggunakan paksaan. Yang keenam, memperoleh dukungan dari atasan atau orang yang memiliki kedudukan lebih tinggi dalam organisasi. Dan yang ketujuh, memberikan sanksi dan hukuman terhadap perilaku yang menyimpang. Ada 3 teori-teori kepemimpinan menurut Gibson. Yang pertama, teori sifat, trait theory. Teori ini disebut teori the great man yang menyatakan bahwa seseorang yang dilahirkan jadi pemimpin, apakah ia mempunyai sifat atau tidak mempunyai sifat sebagai pemimpin. Menurut teori ini, bila dia tidak mempunyai sifat tersebut, dia akan mempelajarinya, misalnya melihat-lihat sifat pemimpin yang berhasil. Keith Davis merumuskan 4 sifat umum yang mempunyai pengaruh terhadap kesuksesan kepemimpinan di dalam organisasi. Yang pertama, kecerdasan. Yang kedua, kedewasaan dan hubungan sosial yang luas. Yang ketiga, motivasi diri dan dorongan berprestasi. Dan yang keempat, sikap hubungan manusiawi. Yang kedua, teori kelompok. Teori ini beranggapan bahwa agar tujuan tercapainya, maka harus terdapat suatu pertukaran yang positif di antara para pemimpin dan pengikutnya. Yang ketiga, teori situasional dan model kontingensi. Fred Fiedler mengembangkan suatu teknik untuk mengukur gaya kepemimpinan yang dikenal dengan A Theory of Leadership Effectiveness. Teori ini menjelaskan bahwa hubungan kemanusiaan atau gaya yang lunak dihubungkan dengan pemimpin yang tidak melihat perbedaan yang besar di antara teman kerja yang paling banyak dan paling sedikit disukai. Gaya yang terorientasi tugas dihubungkan dengan pemimpin yang melihat suatu perbedaan besar di antara teman kerja yang paling banyak dan paling sedikit disenangi, dan memberikan suatu gambaran paling tidak menyenangkan pada teman-teman kerja yang paling tidak disukai. Ada 3 tipe kepemimpinan, yaitu tipe autokrasi, tipe demokrasi, dan tipe laissez-faire. Yang pertama, tipe autokrasi. Ini dibagi menjadi 3, yaitu autokrasi keras, autokrasi baik, dan autokrasi inkompeten. Ada 3 tipe kepemimpinan, yaitu tipe autokrasi, tipe demokrasi, dan tipe laissez-faire. Yang pertama, tipe autokrasi. Ini dibagi menjadi 3, yaitu autokrasi keras, autokrasi baik, dan autokrasi inkompeten. Tipe autokrasi keras mempunyai sifat yaitu memegang teguh prinsip-prinsip yang sudah ditetapkan. Misalnya bisnis adalah bisnis, tidak mau mendelegasikan kekuasaan atau wewenang, dan tidak menerima inisiatif dan masukan bawahan. Yang kedua, tipe autokrasi baik. Mempunyai sifat selain autokrasi, ada beban pikiran lain untuk berbuat dan bertanggung jawab terhadap bawahan. Yang ketiga, tipe autokrasi inkompeten. Mempunyai sifat berusaha untuk berkuasa mutlak, tidak imbang jiwanya, tingkah lakunya tergantung emosi saat memaksa bahwa bawahan mematuhi semua perintahnya tanpa mempertimbangkan kemampuan bawahan. Kalau tipe demokrasi dibagi menjadi 2, yaitu demokrasi tulen dan demokrasi palsu. Demokrasi tulen mempunyai sifat mau mendengar masukan dari bawahan, menekankan rasa tanggung jawab, dan kerjasama yang baik pada setiap bawahan. Kalau palsu, mempunyai sifat berusaha menjadi demokratis. Dan yang terakhir, tipe laissez-faire. Mempunyai sifat karakter yang lemah, tidak punya pendirian yang kokoh, tidak dapat mengendalikan anak buah, tidak mampu mengkoordinasi bawahan, dan tidak bisa menciptakan suasana kerja yang kooperatif.